Halo, selamat datang. Las Predes Merentos Cappuccino buatanmu numero uno. Sedikit cerita dulu ya tentang Juba. Jadi Juba ini merupakan julukan dari seorang sniper asal Irak yang terkenal di kalangan militer Amerika Serikat karena kemampuannya yang berhasil menjatuhkan puluhan tentara Amerika tanpa ketahuan sedikit pun dari mana ia melakukan penyerangan. Bahkan kata Google, identitas dan nama aslinya tidak pernah diketahui sampai sekarang. Ya mana saya tahu, yang enggak tahu tanya saya. Dari Kak. Dan mungkin hal itulah yang mendasari dari pembuatan film The Wall yang dirilis pada tahun 2017 ini. Di film ini tokoh utama orang Amerika ya, bukan Juba, karena mereka yang buat film. Penasaran dengan alur ceritanya? Skip dulu lah tapinya. Utang ina! Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Babe! Yo! Berlatar pada tahun 2007, saat Perang Irak dan Amerika Serikat telah dinyatakan selesai, ada dua orang tentara Amerika yang bernama Alan Isaac dan atasannya Sergeant St. Matthews. Mereka terjebak di kawasan perang. Sambil menunggu penjemputan dari markas pusat, mereka melakukan pengintaian di sebuah situs konstruksi jaringan pipa. Karena di sana terlihat banyak korban dari serangan sniper yang menurut kesimpulan mereka dilakukan oleh seorang yang profesional. Namun setelah 20 jam lebih mereka melakukan pengintaian, tak ada tanda-tanda sedikit pun dari keberadaan musuh. Dirasa tidak ada yang bisa bertahan lebih lama di lingkungan seperti itu, Matthews pun memutuskan untuk menghampiri para korban untuk mengambil radio yang berfrekuensi tinggi agar bisa menghubungi markas pusat untuk melakukan penjemputan lebih cepat. Awalnya Isaac tidak setuju karena pernah mendengar Irak memiliki sniper handal yang disebut Juba. Namun karena ingin cepat pulang dan menyadari perang sudah selesai, ia pun hanya bisa mengawasi Matthews dari kejauhan. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba Matthews mendapat serangan tepat di bagian perutnya. Melihat hal itu, Isaac pun panik lalu beranjak dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Matthews. Namun sayang, ia juga harus tertembak di kaki kanannya. Karena terluka dan tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun harus meninggalkan Matthews dan bersembunyi di balik tembok reruntuhan yang ada di situ. Dalam keadaan seperti itu, Isaac pun mencoba meminta bantuan dengan radio yang dibawanya. Namun ternyata, antena radio itu telah rusak akibat tertembak si sniper tadi. Matthews yang telah tertembak menanyakan posisi sniper itu di mana dan berencana untuk melakukan serangan. Isaac yang juga tidak tahu pun melarang Matthews untuk melakukan hal itu karena bisa saja Matthews yang tewas duluan. Dalam keadaan menahan sakit karena luka tembak di lutut kanannya yang sangat parah dan terus mengucurkan darah, Isaac pun mencoba mencari tahu letak posisi sniper tersebut berada. Ia melakukannya dengan cara melubangi tembok itu untuk mendapat pandangan. Dan saat Isaac sudah siap dengan teropongnya, Matthews tiba-tiba jatuh pingsan. Isaac kemudian bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya tersebut dan langsung membungkusnya dengan perban. Saya pilek. Namun karena terlalu banyak kehilangan darah ditambah rasa sakit yang tak tertahan, akhirnya ia juga pingsan. Entah sudah berapa lama tak sadarkan diri, Isaac tiba-tiba tersadar saat seseorang menghubungi lewat radio lokal miliknya. Orang itu menanyakan tentang statusnya, lalu Isaac pun langsung memberitahu kejadian yang terjadi, di mana mereka berdua terluka dan dalam kondisi tersudut oleh sniper musuh. Isaac juga meminta agar segera dievakuasi. Untuk memastikan lokasi Isaac, orang itu menyuruhnya berdiri dan menembakkan suar. Isaac yang mengetahui tindakan itu salah karena sniper musuh bisa saja mengetahui lokasinya dan ia pun memilih untuk tidak melakukan hal itu. Saat perbincangan di radio, ada hal yang membuat Isaac curiga di mana orang itu salah menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan Isaac tidak sampai di situ. Pada saat itu Isaac mulai sadar aksen atau logat orang itu yang terdengar bukan seperti orang Amerika. Hingga akhirnya terbongkarlah semuanya, orang yang di radio itu bukanlah pihak Amerika, melainkan si sniper yang berhasil menembak dan melumpuhkan mereka berdua. Mengetahui telah dipermainkan, Isaac pun mulai tidak memperdulikan perbincangan itu, dan ia pun mencoba menggunakan kembali radionya. Namun sniper tersebut mengancam akan menembak kepala Matthews jika Isaac menghiraukan perbincangan. Hingga akhirnya tidak ada pilihan kecuali mulai mendengarkan dan berbincang dengan sniper tersebut. Di tengah-tengah perbincangan itu, Isaac pun kembali memperbesar lubang di tembok untuk mencari posisi sniper itu. Ia bahkan sempat menghitung jarak tembakan yang dilepaskan si sniper. Keren sih, penting sih matematika.
Tapi si sniper itu berbicara ramah dan ingin saling berkenalan dan mengatakan kalau dirinya adalah warga biasa. Namun Ishak yang sadar kalau itu adalah musuh tentu saja tidak percaya begitu saja. Kemudian Ishak juga mengarang tentang latar belakang dirinya. Sniper itu lagi-lagi menyerang mental Ishak dengan mengatakan bahwa ia mampu menembak tepat sasaran dari kejauhan. Hal itu dibuktikan dengan pemancar radio yang dirusaknya dan juga menembak tempat air agar Ishak dehidrasi di gurun itu. Tak cukup di situ, Ishak juga mendapat penjelasan kenapa dirinya tidak langsung dibunuh saat keluar dari persembunyian. Menurut si sniper, semua itu dilakukan supaya Ishak kehabisan darah dan mati secara perlahan. Mendengar kata-kata itu, tentu saja Ishak emosi. Ia pun diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru untuk senjata yang digunakannya. Kemudian untuk memastikan, Ishak pun memancing dengan menyebutkan satu persatu nama senjata yang mungkin digunakan si sniper itu. Namun si sniper itu bukanlah orang bodoh yang bisa tertipu. Ia pun berbohong tentang senjata yang digunakannya. Di tengah-tengah perbincangan, Ishak pun mendengar ada gesekan seng dan plat. Kemudian ia segera menggunakan teropongnya untuk melihat area sekitar. Menurut perkiraannya, kemungkinan besar sniper itu tengah bersembunyi di atas tumpukan limbah. Tempat itu ada di ujung reruntuhan bangunan. Ishak kemudian mulai menyimpulkan bahwa sniper itu adalah Juba, yaitu seorang legenda sniper Irak yang sangat mematikan. Untuk memastikan kalau Juba berada di tumpukan limbah tersebut, akhirnya Ishak pun berencana membuat target palsu, agar nantinya ia bisa melihat cahaya tembakan yang berasal dari sana. Namun sayangnya helm yang sebagai target pengalihan itu malah terjatuh, dan Juba pun tertawa dan meledeknya tentang hal itu. Untuk kedua kalinya Ishak pun kembali pingsan untuk beberapa saat, dan hembusan angin yang kencang membuatnya kembali tersadar. Dengan keadaan seperti itu, Ishak memutuskan untuk mengambil radio dan ransel dari salah satu korban yang ada di situ. Dengan memanfaatkan hembusan angin yang kencang yang membuat pasir berterbangan, dapat sedikit mengganggu penglihatan dari Juba. Beberapa tembakan sempat dilayangkan oleh Juba, namun seperti sebelumnya ia hanya menggertak. Dan Ishak beruntung akhirnya bisa sedikit membasahi tenggorokannya. Namun belum sempat menghabiskan air minumnya, Ishak dikagetkan dengan tembakan lagi, yang ternyata tembakan itu ditujukan untuk merusak teropong Ishak. Setelah itu Ishak pun menyadari bahwa Matthews belum mati dan ternyata cuma pingsan. Dan agar Juba tidak menyadari hal itu, Ishak pun mengisyaratkan Matthews agar bergerak perlahan. Ia juga memberitahukan keberadaan Juba yang ada di tumpukan limbah kepada Matthews. Dan untuk mengalihkan perhatian, ia pun kembali mengajak Juba untuk berbincang ria. Saya pilek coy. Susah nih hidung nih. Sampai Matthews benar-benar sudah meraih senjatanya. Namun secara tidak sadar, saat Ishak berkomunikasi dengan Matthews, ternyata radionya masih menyala. Dan hal itu tentu saja membuat Juba mendengar rencana mereka. Akan tetapi beruntungnya saat itu Matthews sudah siap dengan senjatanya dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah itu. Namun sayang, usaha Matthews itu gagal karena skop milik Juba lebih sesuai dengan senjatanya dan membalas tembakan Matthews. Dan hal itu juga membuat Matthews terkapar di hadapan Ishak. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ishak pun mendengar desis radio dan mulai memperbaiki pemancar radio itu. Saat itulah ia mulai mendapat harapan lagi setelah dihubungi oleh markas pusat. Namun dengan cepat frekuensi radio Ishak ditutup dan Juba kembali membajak frekuensi radio itu, lalu mengambil alih perbincangan dan mengatakan bahwa mereka dalam keadaan baik dan misi aman terkendali dan segera meminta penjemputan dan banyak dan. Ishak yang mendengar obrolan Juba dan markas pusat menyadari bahwa Juba ternyata tidak hanya membajak radio, tapi dengan sengaja meminta bantuan tentara Amerika ke TKP yang nantinya akan dibantai satu persatu. Ishak pun kembali pingsan untuk ketiga kalinya. Dan setelah tersadar di sore harinya, Ishak mencoba menghubungi Juba kembali. Karena tidak ada jawaban, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengambil senjata Matthews dengan sebuah tali yang dia temukan. Dan tak lama dari itu terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba, ia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Setelah senjata siap di posisi, Ishak pun nekat merobohkan tembok tempatnya berlindung itu untuk memancing serangan dari Juba. Karena pandangan Juba terhalang oleh debu dari tembok itu, Juba pun menembak secara acak di antara reruntuhan itu. Dan saat itulah akhirnya Ishak melihat cahaya dari tumpukan limbah tersebut. Tanpa banyak pikir, Ishak pun langsung menembak ke arah cahaya tersebut. Ishak merasa telah mengenai Juba karena tidak ada serangan balik. Ia pun berdiri dan tim bantuan langsung menolong Ishak di sana. Namun karena Ishak merasa ragu tentang Juba, ia pun mengatakan kepada tim bahwa di tumpukan masih ada sniper musuh.
Sangat disayangkan mereka tak mendengar perkataan Ishak karena gemuruh dari helikopter. Helikopter, helikopter. Para. Saat helikopter sudah terbang melewati tumpukan limbah, tiba-tiba tembakan kembali terdengar. Dan akhirnya kedua helikopter itu harus jatuh bersama semua tentara yang ada di dalamnya. Lalu pada keesokan harinya markas pusat kembali menghubungi helikopter. Dan terlihat Juba kembali membajak radio tersebut. Film pun tamat. Ada sedikit pertanyaan ini, Mas. Kenapa scene di film ini tidak berpindah, Mas? Ya karena lokasi syutingnya memang cuma di situ. Apakah ini kisah nyata? Saya tidak tahu kalau film ini kejadian nyata atau bukan. Yang pasti sosok Juba itu nyata. Memang Juba itu siapa, Mas? Yang sudah saya jelaskan sedikit di awal tadi. Jika butuh info lebih lanjut, tanya saja ke Google. Kok tanya ke saya, Mas? Bagaimana nasib Ishak dan tentara lainnya, Mas? Mungkin tewas. Sampai kapan Juba membantai satu persatu pasukan Amerika, Mas? Sampai dia bosan. Udah ya, terima kasih jika ada yang sampai detik ini. Terima kasih banyak, berharga banget buat saya. Jangan lupa recap, like, komen, dan share video saya agar saya dapat AdSense. Amin. Kasih bahaya.